warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sesuai dengan video ini kami akan membahas anatomi dan fisiologi organ hati, kelenjar empedu, dan pankreas. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Nur Raihana Sari. Saya Afika Nur Anggraini. Nama saya Fitri Ningsih. Nama saya Muhammad Faisal Rahmani. Kami merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik tahun 2021. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh manusia dalam pengaturan homeostatis tubuh meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan, dan imunologi. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati sebagai tempat mengubah berbagai zat termasuk racun, misalnya hati menerima kelebihan asam amino, ia akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. Hati juga menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Hati adalah organ berwarna coklat kemerahan yang akan terasa kenyal jika disentuh secara langsung. Di bagian luarnya, organ ini ditutupi oleh lapisan seperti kapsul yang bernama glison kapsul. Jika dilihat sekilas, hati terlihat seperti memiliki dua lobus. Namun pada kenyataannya, masih terdapat dua lobus tersembunyi di bagian belakangnya. Berikut ini adalah lobus yang ada di hati, yaitu lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, dan lobus caudrat. Hati juga memiliki ligamen yang berfungsi menjadi penyangga hati agar bisa tetap berada pada tempatnya. Ligamen pada hati dikelompokkan menjadi 4, yaitu ligamen falciformis, ligamen koroner, ligamen triangular, dan laser omentum. Selain lobus dan ligamen, masih ada beberapa bagian hati yang memiliki peran penting, yaitu lobulus, saluran empedu, dan pembuluh darah. Fungsi-fungsi hati. Yang pertama, detoksifikasi. Sebagai penawar dari racun, makanan dan juga minuman yang setiap hari kita konsumsi memiliki potensi adanya racun yang nantinya akan membahayakan tubuh kita. 2. Menyimpan kadar gula darah. Glikogen atau biasa disebut sebagai kadar gula darah ini adalah sumber energi yang dapat membuat kita bergerak lebih aktif lagi dalam beraktivitas. Sementara apabila kita kekurangan kadar gula darah ini, maka tubuh akan selalu mengalami kelelahan dan juga lemas. Yang ketiga, sekresi birubilin. Birubilin sendiri di sini berfungsi sebagai pemberi warna pada feses dan juga urin. Hal inilah yang dapat menentukan kesehatan dari hati kita. Bagian hati dan letaknya. Yang pertama, lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati, ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Sedangkan lobus kiri adalah bagian hati yang punya bentuk lebih runcing dan kecil ketimbang lobus kanan. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Lobus kanan dan lobus kiri adalah pusat pemrosesan utama bagi hati. Di sini, hati menjalankan fungsi-fungsinya seperti menghasilkan empedu. Yang kedua, lobus caudatus. Lobus caudatus berukuran lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferior. Lobus kuadrat. Lobus kuadrat berada lebih rendah dari lobus caudatus dan terletak dari sisi belakang lobus kanan sampai membungkus kantong empedu. Lobus kuadrat dan caudatus jarang terlihat pada gambar anatomi karena letaknya berada di belakang lobus kiri dan kanan. Yang keempat, vena hepatica. Vena hepatica merupakan pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah yang terdioksigenasi dan darah yang telah disaring oleh hati. Darah tersebut berasal dari lambung, usus kecil, usus besar, dan pankreas. Yang kelima, vena centralis. Pada bagian tengah setiap lobulus, vena akan bersatu menjadi vena yang besar, yaitu vena hepatica, dan mengarah ke dalam vena cava interior. Yang keenam, lacuna.
Laguna adalah ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus lainnya. Enzim hati yang pertama, alanin aminotransferase atau SGPT, adalah enzim sitoplasma yang terutama terdapat di hepar yang biasanya terkandung dalam sel-sel hati. Enzim ini mengkatalisis pemindahan satu gugus amino antara lain alanin dan asam alfa-ketologlutarat. Nilai normal kadar ALT pada manusia yaitu antara 5-50 U/L. Yang kedua, aspartate aminotransferase atau SGOT. Ini mengkatalisis reaksi antara asam aspartat dan asam alfa-ketologlutarat. Enzim ini adalah enzim mitokondria yang tidak hanya terdapat di hati, melainkan juga ditemukan dalam jantung, ginjal, dan otak. Nilai normal kadar AST pada manusia yaitu antara 7-40 U/L. Yang ketiga, fosfatase alkali merupakan enzim hati yang dapat masuk ke saluran empedu. Enzim ini terdapat pada saluran empedu, epitel hati, ginjal, plasenta, dan kelenjar susu. Berfungsi mengeluarkan gugus fosfat dari protein dan molekul. Yang keempat, GGT atau gamma GT glutamyl transferase merupakan enzim hati yang sangat peka terhadap penyakit hepatitis dan alkoholik. Enzim ini dibuat dalam banyak jaringan selain hati. Setelah makanan dicerna sampai menjadi sari-sari makanan itu selanjutnya diserap oleh usus halus. Namun sebelumnya akan melalui hati terlebih dahulu. Hati menjalankan fungsi yang aktif dalam proses pencernaan melalui produksi empedu. Jika makanan yang mengandung lemak mencapai duodenum, sel duodenum mengeluarkan hormon yang disebut kolekstokinin untuk menstimulasi gallbladder untuk mengeluarkan empedu. Empedu melewati saluran empedu dan dikeluarkan menuju duodenum, di mana lemak dengan massa yang besar diemulasi. Emulsifikasi oleh empedu membentuk segumpal lemak menjadi ukuran yang lebih kecil dan dengan begitu akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Hati adalah kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah, mensekresikan cairan empedu, merombak eritrosit yang sudah tua, mensintetis albumin, globulis, dan fibrinogen. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen tepat di belakang lambung yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Struktur organ pankreas ada saluran pankreas, saluran empedu, papila mayor atau ampula pater, duodenum atau usus kecil. Saluran pankreas atau ductus pancreaticus ini menyatu dengan ductus choledochus atau saluran empedu dan bermuara di usus 12 jari atau duodenum. Saluran pankreas ini mengeluarkan sejumlah enzim dari pankreas dalam membantu sistem pencernaan. Adapun struktur bagian utama pada pankreas yaitu kepala pankreas. Kepala pankreas berada di lekukan usus 12 jari. Bagian ini merupakan bagian terluas dari pankreas. Kepala pankreas sebagai tempat di mana lambung mengeluarkan sebagian makanan yang telah dicerna dan dicampur dengan enzim yang dilepaskan oleh pankreas ke dalam usus kecil. Separuh kepala pankreas mengerjakan proses unkinet yang berkembang dari cairan pankreas ventral dan menempel di sekeliling vena superior mesentrik dan arteri mesentrik. Badan pankreas. Badan pankreas yaitu bagian yang berada di antara leher serta ekor pankreas. Bagian ini merupakan bagian terpenting pada pankreas. Ekor pankreas. Ekor pankreas yaitu bagian meruncing yang terdapat pada perut kiri berada di dekat pinggiran cekung limpa. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas. Ekor pankreas berisi hormon pankreatik polipeptida yang akan menghambat sekresi enzim pankreas dan kontraksi kantung empedu. Fungsi pankreas. Adapun fungsi pankreas secara umum yaitu menjaga keseimbangan kadar gula dalam tubuh, menghasilkan cairan pankreas untuk proses pencernaan dalam saluran pencernaan, menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh, untuk metabolisme baik anabolisme ataupun katabolisme gula dan bentuk lainnya, dan sebagai penghasil berbagai protease seperti amilase, tripsin, dan lipase dalam membantu proses pencernaan. Ada dua fungsi pankreas yaitu sebagai organ endokrin dan sebagai organ eksokrin. Fungsi pankreas layaknya endokrin ialah melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah seperti insulin, glukagon, somatostatin, dan pankreatik polipeptida. Pankreas manusia memiliki Langerhans yang berperan dalam menjalankan fungsi endokrin pankreas. Langerhans adalah kelompok sel kecil yang tersebar di seluruh pankreas yang banyak terdapat pembuluh darah dan menyusun 1% sampai 2% dari seluruh massa pankreas.
Fungsi pankreas sebagai organ eksokrin yaitu pankreas menghasilkan enzim yang membantu mencerna makanan kita. Pada saat makanan keluar dari lambung akan langsung menuju ke usus 12 jari. Usus 12 jari kemudian menghasilkan hormon kolestokinin yang berfungsi merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzimnya melalui ductus pancreaticus. Enzim pencernaan atau getah pankreas tersebut dihasilkan oleh asini. Asini yaitu kumpulan sel pankreas. Kandungan getah pankreas diantaranya amilase, protease, dan lipase. Enzim-enzim pada pankreas. Yang pertama, amilase. Enzim ini membantu memecah pati menjadi gula yang dapat digunakan tubuh untuk energi. Kedua, enzim protease, yaitu enzim yang memecah protein dalam makanan dan membantu melindungi pencernaan dari kuman yang mungkin hidup di usus. Yang ketiga, enzim lipase. Enzim ini bekerja sama dengan cairan empedu yang diproduksi oleh hati untuk memecah lemak dalam makanan. Proses pencernaan pankreas. Pankreas adalah salah satu organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan. Organ yang terletak di belakang perut ini kira-kira besarnya seukuran tangan. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Selain membawa pesan, hormon juga membantu mengatur kadar gula darah dan nafsu makan, menstimulasi asam lambung, serta memberitahu perut kapan harus kosong. Pengertian kelenjar empedu. Kantung empedu atau kelenjar empedu atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai gallbladder adalah organ berbentuk buah pir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Struktur kelenjar empedu. Kantung empedu mempunyai 3 lapis pelindung atau pembungkus, yaitu permukaan luarnya ialah peritoneum visceral, bagian tengahnya merupakan dinding yang terdiri dari serat otot halus. Kontraksi dari otot ini dipengaruhi oleh sistem hormonal tubuh dan berfungsi untuk mengeluarkan cairan empedu menuju ke duodenum. Permukaan dalamnya merupakan membran mukosa yang terdiri dari sel-sel epitel sederhana yang berbentuk silinder. Tubuh dari kantung empedu terbagi menjadi 3, bagian fundus, badan, dan leher. Fungsi kelenjar empedu. Secara umum, ada beberapa fungsi empedu bagi manusia. Fungsinya dalam pencernaan adalah membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh, membunuh bakteri merugikan. Dalam sekali makan, mikroba seperti bakteri dan parasit yang masuk ke dalam tubuh lewat makanan, jumlahnya tidak terhitung. Dengan adanya kelenjar empedu dapat membunuh bakteri yang merugikan dan membantu fungsi enzim lipase. Molekul lemak cenderung berkumpul satu sama lain membentuk gumpalan yang lebih besar. Padahal gumpalan besar ini tidak bisa diserap oleh tubuh. Maka dari itu, enzim lipase harus merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol terlebih dahulu. Cairan empedu membantu fungsi enzim lipase dengan membentuk misel, gumpalan lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan ukuran molekul yang lebih kecil seperti ini, enzim lipase bisa memecah lemak dengan lebih baik. Kantung empedu adalah organ kecil yang terletak di area tengah perut, tepatnya di bawah hati. Kantung empedu dibagi menjadi 6, yang pertama fundus vesica pelea, kedua corpus vesica pelea, ketiga leher kandung empedu, 4 ductus cysticus, 5 ductus hepaticus, 6 ductus choledochus. Enzim kelenjar empedu. Kelenjar empedu juga memegang peran penting dalam proses pencernaan makanan. Meski tidak menghasilkan enzim pencernaan, namun kelenjar empedu mengeluarkan hormon yang berguna untuk membantu proses pengecairan lemak di makanan. Ada 3 enzim pencernaan utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, amilase. Amilase adalah enzim yang bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Ada 2 jenis enzim amilase, yaitu ptialin dan pankreas. Protease. Protease ini adalah enzim pencernaan yang bertugas memecah protein di makanan menjadi asam amino. Yang kedua, lipase. Lipase adalah enzim yang bertugas untuk memecah lemak dari makanan yang ada, konsumsi menjadi asam lemak dan gliserol. Proses pencernaan kelenjar empedu. Kantung empedu terhubung dengan percabangan saluran yang disebut pohon biliar. Cairan empedu yang dihasilkan nantinya akan dialirkan menuju usus melalui saluran ini. Pada pohon biliar ada pula percabangan menuju hati dan pankreas.